Di desa Bojong Pinang, hutan Gantarawang masih menjadi tempat yang sangat ditakuti. Sepeninggalan Raka, hutan itu tidak pernah dikunjungi lagi. Pohon-pohon di sana semakin besar dan lebat. Jalan setapak sudah hilang tertimbun rerumputan liar. Tak ada satupun warga desa Bojong Pinang yang berani masuk ke dalam hutan Gantarawang. Rumor tentang keberadaan pocong di hutan itu masih sangat kental di tengah-tengah masyarakat. Namun, ada sepasang kekasih di desa tetangga yang tidak percaya akan keangkeran hutan Gantarawang. Sepasang kekasih itu sebenarnya waras, hanya saja perilaku mereka yang aneh kadang membuat masyarakat menganggap mereka itu gila. Ya, bagaimana tidak? Badrun dan Munah ini adalah orang yang jenaka dan juga jahil. Badrun dan Munah terobsesi dengan anak kecil karena sampai saat ini mereka belum juga diberi keturunan. Nah, oleh sebab itulah setiap kali Badrun dan Munah bertemu dengan anak kecil, mereka pasti mengganggu anak kecil itu sampai menangis. Nah, suatu hari saat Badrun sedang jualan kacang tanah di pasar, dia didatangi seorang pembeli yang misterius. Si pembeli ini menggunakan jubah warna putih dan kepalanya juga ditutupi kain warna putih. Dia adalah seorang nenek-nenek yang sudah lanjut usia. Nenek itu berkata kalau Badrun ingin punya anak, dia harus berhubungan intim dengan istrinya di hutan Gantarawang. Awalnya Badrun tidak percaya dengan perkataan si nenek. Dan saat itulah si nenek menunjukkan kesaktiannya dengan merubah butiran kacang menjadi kepingan uang. Melihat kesaktian tersebut, Badrun langsung terkagum-kagum. Kini dia percaya 100% pada perkataan si nenek tersebut. Ternyata nama nenek itu adalah Nini Liman. Katanya dia tinggal di hutan Gantarawang. Kalau kamu mau punya anak, datanglah ke hutan Gantarawang dan berhubungan intimlah di sana, kata Nini Liman. Walau masih siang, Badrun langsung membereskan barang dagangannya dan pulang begitu saja. Badrun tidak sabar ingin bertemu dengan istrinya. Dia yakin kali ini dia pasti akan punya keturunan. Sebenarnya bukannya Badrun tidak tahu kalau hutan Gantarawang itu sangat angker, tapi dia tidak pernah percaya akan keangkeran hutan itu. Sekalipun benar kalau hutan itu angker, Badrun tidak akan mundur demi mendapatkan keturunan. Setibanya di rumah, dia membangunkan istrinya yang saat itu sedang tidur siang. Rumah mereka sangat memprihatinkan, terbuat dari kayu dan bilik bambu. Rumah itu juga posisinya sudah miring dan mau rubuh. Penghasilan Badrun dari berjualan kacang tanah hanya cukup untuk makan sehari-hari. Makanya rumah Badrun tidak pernah direnovasi. Munah bangun dari tidurnya. Dia kaget karena tidak biasanya Badrun pulang siang-siang begini. Emang dagangannya udah habis, Pak? Tanya Munah. Belum, Munah, jawab Badrun. Terus kenapa pulang? Tanya Munah lagi. Aku dapat cara agar kita bisa punya anak, kata Badrun. Si Badrun pun membisikkan sesuatu pada telinga istrinya itu. Jelas saja Munah kaget. Awalnya dia menolak ajakan suaminya itu, tapi karena Badrun terus-terusan merayunya, akhirnya Munah mau menuruti ajakan suaminya untuk berhubungan intim di hutan Gantarawang. Saat malam tiba, mereka berdua langsung berangkat ke hutan Gantarawang. Pasutri itu hanya membawa 2 lembar karung, senter, dan golok. Karung itu nantinya akan menjadi alas mereka saat berhubungan intim. Singkat cerita, mereka pun tiba di pinggir hutan Gantarawang. Badrun dan Munah bingung karena tidak ada jalan setapak untuk masuk ke dalam hutan itu. Hutan itu memang jarang sekali terjamah oleh manusia. Badrun menyorotkan senter ke pepohonan besar. Suara burung hantu berkukuk membuat suasana semakin menakutkan. Badrun yang memegang golok, ia berusaha menebas semak-semak yang menghalangi jalan. Perlahan, mereka masuk ke dalam hutan dengan cara menyingkirkan semak-semak belukar itu. Munah jalan di belakang suaminya, sedangkan Badrun jalan paling depan. Mereka berdua semakin masuk ke dalam hutan Gantarawang. Kayaknya cukup, kita lakukan di sini aja, ucap Badrun. Dia pun mengampar 2 helai karung. Katanya kita mau ketemu wanita sakti itu, tanya Munah. Nini Liman bilang dia bakal menghampiri kita setelah kita berhubungan intim, timpal Badrun. Munah langsung membuka bajunya. Di tengah hutan Gantarawang inilah pasutri itu melakukan hubungan intim. Badrun terbilang lelaki yang perkasa. Permainan mereka berlangsung cukup lama, hampir 1 jam. Dan saat Badrun sudah mencapai klimaks, dia pun menarik kemaluannya. Namun malapetaka mulai menimpa mereka. Kemaluan si Badrun tidak bisa dicabut. Mereka gancet. Bisa jadi memang ada jin yang marah akibat perbuatan mereka. Hutan ini memang dipenuhi oleh jin. Tanpa Badrun dan Munah sadari, saat mereka sedang berhubungan intim, ada genderuwo yang ikut menyetubuhi si Munah. Bisa jadi genderuwo inilah yang membuat Badrun dan Munah gancet. Munah menangis kesakitan, sedangkan Badrun masih berusaha untuk mencabut kemaluannya.
tapi tidak bisa. Semakin dia berusaha, malah terasa semakin nempel, seperti dilem besi. Semalaman suntuk, Badrun dan Munah terbaring di bawah pohon besar. Mereka masih dalam posisi yang sama, yaitu Badrun di atas sedangkan Munah ditindih. Menjelang pagi, Badrun berteriak minta tolong. Tapi tidak ada satu orang pun yang mendengar teriakan si Badrun, kecuali koloni monyet yang bergelantungan di dahan-dahan pohon. Koloni monyet itu berkumpul menonton Badrun dan Munah yang sedang gancet. Pagi pun tiba, mereka masih saja gancet. Kini Badrun merubah posisinya karena istrinya itu merasa sangat engap. Wajar saja, semalaman dia ditindih oleh si Badrun. Posisi mereka sekarang saling berhadapan. Badrun berusaha untuk menarik kemaluannya itu, namun tetap tidak bisa. "Apakah kita akan mati di sini?" tanya Munah sambil menangis. Perutnya juga mulai keroncongan karena dari kemarin dia belum makan. "Kita pasti selamat. Nini Liman pasti akan menolong kita," ujar Badrun. Sayangnya, sampai sore Nini Liman tak kunjung muncul. Kondisi Badrun dan Munah sudah sangat lemas. Mereka berdua pasrah kalau harus mati dalam keadaan gancet di hutan ini. Parahnya lagi, hujan kini turun dengan sangat deras. Tubuh Munah menggigil. Begitupun dengan Badrun, dia sangat kedinginan. Malam kembali tiba, tak ada yang bisa mereka perbuat selain terkapar di bawah pohon besar. Munah sudah pasrah kalau dia harus mati di hutan ini. Berbeda dengan Badrun, dia masih berusaha mencabut kemaluannya itu, tapi tetap tidak berhasil. Malam itu, demit Gantarawang berdatangan menonton penderitaan Badrun dan Munah. Wujud para demit itu mengerikan. Ada ular besar berkepala manusia, ada yang wujudnya raksasa hingga melampaui pepohonan. Ada juga genderuwo yang bergelantungan di dahan-dahan pohon. Mereka semua seolah senang melihat penderitaan Badrun dan Munah. Tak jauh dari tempat mereka terkapar, merayaplah seekor kalajengking yang mendekati mereka. Munah menyadari ada binatang berbisa yang merayap ke arahnya. Wanita itu berteriak sambil menangis. Badrun berusaha menarik tubuh istrinya itu agar terhindar dari sengatan kalajengking. Sialnya, kalajengking itu malah terus mengikuti mereka. Badrun pun mengangkat tubuh istrinya dan menukar posisi. Lelaki itu jengkel melihat si kalajengking yang semakin mendekat. Dia meniup-niup kalajengking itu. Sesekali kalajengking berhenti lalu merayap lagi. Ekornya siap menyengat wajah Badrun. Dan saat kalajengking itu hendak menyerang Badrun, tiba-tiba saja ada seseorang yang menginjaknya hingga tubuh kalajengking itu remuk. Badrun menoleh ke atas. Ternyata yang menyelamatkannya itu adalah Nini Liman. "Tolong kami, Ni," ucap Badrun. Nini Liman tidak menimpali si Badrun, dia malah menoleh ke sekelilingnya. Si Nini menyadari akan keberadaan demit yang berkumpul sedang menonton penderitaan Badrun dan Munah. "Pergi kalian," kata Nini Liman. Para demit itu pun berterbangan. Setelah itu, Nini Liman menyuruh Badrun untuk bangun. Dan secara ajaib, Badrun bisa mencabut kemaluannya. Mereka tidak gancet lagi. Buru-buru Badrun mengenakan kembali pakaiannya. Berbeda dengan si Munah, kondisinya sangat lemah. Dia bahkan tidak bisa bangun. Badrun membantu istrinya untuk mengenakan baju. "Ayo, ikut aku," kata Nini Liman. Badrun pun memapah istrinya dan mengikuti Nini Liman dari belakang. Entah kemana Nini Liman akan membawa mereka. Selang beberapa saat, mereka akhirnya tiba di sebuah gubuk reot. Kondisi gubuk itu sangat memprihatinkan. Dindingnya bolong-bolong digerogoti rayap. Atapnya juga sudah berjatuhan. Rumput liar menjalar di gubuk itu. Badrun heran, kenapa Nini Liman membawanya ke sini? Apakah ini rumahnya? Badrun terus bertanya-tanya dalam benaknya. Nini Liman mempersilahkan mereka untuk masuk. Kondisi di dalam gubuk itu juga sangat tidak layak. Banyak rumput liar di dalam ruangan itu. "Mulai sekarang, gubuk ini menjadi tempat tinggal kalian," kata Nini Liman. "Apa-apaan ini? Kami tidak mau tinggal di sini nih," bentak Munah. "Kau harus balas budi pada hutan Gantarawang karena dalam beberapa hari ke depan kau akan hamil. Kalau kau tidak mau tinggal di hutan ini, jabang bayi itu akan hilang dari perutmu," ucap Nini Liman dengan wajah mengancam. Badrun dan Munah saling tatap. Mereka berdua bingung dari mana Nini Liman tahu kalau Munah ini akan hamil. "Tidak apa-apa nih, kami akan tinggal di sini," kata Badrun. Munah menampakkan wajah marah. Dia tidak setuju dengan keputusan suaminya itu. "Tenang saja Munah, aku bisa membetulkan gubuk ini," kata Badrun. "Kalian berdua tidak boleh keluar dari hutan Gantarawang sebelum anak kalian lahir," kata Nini Liman.
Jadi kami harus tinggal berbulan-bulan di hutan ini? Tanya Munah. Nini Liman mengangguk. Tidak masalah, untuk makan aku bisa berburu, kata Badrun. Badrun memang ngotot, ia ingin punya keturunan, makanya apapun yang terjadi, dia akan menuruti perintah Nini Liman. Tidak ada percakapan lagi setelah itu. Nini Liman pergi begitu saja. Dia berjalan ke arah selatan dan menghilang begitu saja. Munah sebenarnya ragu dengan perkataan Nini Liman, tapi Badrun berusaha meyakinkan istrinya itu. Siapa tahu istrinya memang benar-benar hamil. Malam itu, Badrun menelusuri gubuk reot. Gubuknya memang cukup besar dan masih ada perabotannya. Namun, perabotan itu sudah sangat usang dan kotor karena jarang digunakan. Ada 2 kamar di dalam gubuk tersebut. Dinding kamar itu sudah bolong sana-sini karena dimakan rayap. Dan ternyata di salah satu kamarnya ada ranjang dan kasur yang cukup besar. Dan di samping ranjang itu ada sebuah lemari yang tampak masih kokoh. Maklum, lemari itu memang terbuat dari kayu jati, makanya awet. Badrun penasaran, dia membuka lemari tersebut dan di dalam lemari itu dia menemukan beberapa helai baju yang masih terlipat rapih. Badrun memeriksa lipatan baju itu. Ternyata itu adalah baju lelaki dan wanita. Gubuk ini seperti bekas dihuni oleh sepasang suami istri. Badrun menutup kembali pintu lemari dan dia berjalan ke belakang gubuk. Ternyata gubuk tersebut punya dapur. Di sana ada tungku yang masih bisa digunakan, juga beberapa wajan untuk masak. Tak hanya itu, Badrun juga menemukan golok dan tumpukan paku yang bisa ia gunakan untuk memperbaiki gubuk tersebut. Beberapa hari kemudian, gubuk itu berhasil diperbaiki. Badrun memang ahli membuat bilik bambu. Dia juga membuat atap dari rumbia. Untuk sumber air, Badrun tidak perlu pusing, karena tak jauh dari gubuknya ada sumber mata air yang sangat jernih dan bersih. Dan kalau untuk urusan makan, Badrun terbilang lelaki yang mahir berburu. Dalam sehari, dia bisa menangkap 4-5 kelinci sekaligus. Di hutan itu juga ada pohon sagu. Badrun memanfaatkannya untuk menjadi makanan sehari-hari. Dia sama sekali tidak kesulitan untuk hidup di dalam hutan Gantarawang. Beberapa minggu kemudian, perkataan Nini Liman terbukti. Munah kini hamil. Perutnya semakin membesar. Hal itu jelas membuat Badrun sangat bahagia. Akhirnya dia bakal punya keturunan. Bulan demi bulan berlalu. Mereka berdua tetap tinggal di hutan Gantarawang. Hingga tibalah bulan ke-9. Munah malam itu terbaring di atas tempat tidurnya. Dia menangis sambil memegangi perutnya yang besar. Tak ada dukun beranak yang membantunya. Di gubuk itu hanya ada Badrun yang sedang kebingungan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Tak ada orang yang bisa dimintai tolong di tengah hutan seperti ini. Nini Liman juga tidak pernah terlihat lagi, entah kemana nenek sakti itu. Akhirnya Badrun hanya bisa pasrah sambil memegangi lengan istrinya yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Di luar gubuk terdengar suara burung hantu yang berkukuk, membuat suasana semakin seram saja. Munah menarik napasnya. Dia berusaha mendorong jabang bayi yang ada di dalam perutnya. Dan dalam sekali hentakan terakhir, si jabang bayi itu berhasil keluar. Munah sangat kelelahan. Dia terkapar di atas tempat tidurnya. Sedangkan Badrun malah kaget melihat jabang bayi itu. Wajah si bayi hitam legam. Itu adalah tanda lahir yang menempel di wajahnya. Selain hitam, wajah si bayi juga berbulu. Bagian tubuh lain itu normal, hanya wajahnya saja yang mengerikan. Badrun tidak mengerti kenapa anaknya bisa jadi seperti itu. Saat Badrun cek, ternyata itu adalah bayi laki-laki. Badrun tidak menyangka kalau dia akan punya anak dengan wajah mengerikan. Si Badrun memangku anak itu dan memperlihatkannya pada Munah. Dan saat Munah melihat bayinya, dia langsung pingsan. Dia sangat kaget karena wajah anaknya itu sangat hitam dan berbulu lebat. Keesokan paginya, Munah siuman. Saat itulah Badrun mendekati istrinya. Dia menasehati Munah agar menerima takdir yang telah digariskan Tuhan. Walaupun wajah bayi itu mengerikan, tapi dia tetap anak mereka. Jadi mereka akan terus mengurus bayi itu. Namun mereka tidak akan pulang ke desa karena malu punya anak seperti itu. Badrun dan Munah akhirnya bersepakat untuk tetap tinggal di hutan Gantarawang. Sebenarnya Badrun ingin sekali menanyakan kejanggalan ini pada Nini Liman, tapi wanita itu tak pernah terlihat lagi. Setiap hari Badrun mengitari hutan Gantarawang sambil berteriak memanggil Nini Liman. Namun tetap saja wanita tua itu seperti ditelan bumi dan menghilang begitu saja. Badrun pun dilanda dilema.
Dia sebenarnya ingin menjalani hidup normal seperti orang lain. Dia ingin kembali ke desanya dan berdagang kacang tanah seperti biasa. Namun, wujud anaknya yang mengerikan itu tentu akan membawa petaka bagi Badrun dan istrinya. Ia tahu betul kalau warga di desanya sangat mempercayai hal-hal mistis. Bisa saja anaknya nanti dituduh keturunan iblis dan pasti keluarga Badrun akan diusir dari desa. Badrun pun memilih untuk tetap tinggal di hutan Gantarawang bersama keluarganya. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, saat Badrun sedang berburu kelinci di hutan, dia akhirnya bertemu dengan Nini Liman. Badrun sangat senang saat melihat Nini Liman sedang duduk di atas batang pohon sagu yang sudah roboh. Badrun langsung memberitahu tentang kondisi wajah anaknya pada Nini Liman. Wanita tua itu bilang kalau dia bisa menghilangkan bulu dan noda hitam di wajah anaknya Badrun. Namun, ada syarat yang harus Badrun penuhi. Nini Liman meminta Badrun untuk mendekat padanya. Dia berbisik ke telinga kanannya si Badrun. "Saya sanggup nih," kata Badrun. Entah apa yang dibisikin Nini Liman, yang jelas si Badrun langsung menyanggupinya. 2 hari kemudian, warga desa Bojong Pinang geger karena ada seorang pengembala yang hilang secara misterius. Pengembala itu masih muda, umurnya baru 15 tahun. Kemarin sore dia mengembalakan kambingnya di sebuah lahan dekat hutan Gantarawang. Namun sampai larut malam, si pengembala itu tidak kunjung pulang. Kedua orang tuanya panik. Mereka mencari anaknya ke seluruh kampung, tapi tidak ada. Sebenarnya warga ingin mencari si pengembala ke hutan Gantarawang, tapi tidak ada satupun orang yang berani masuk ke dalam hutan angker itu. Bahkan kedua orang tuanya si pengembala juga ciut saat disuruh masuk ke dalam hutan Gantarawang. Mereka tahu akan keangkeran hutan itu. Beberapa hari kemudian, ada 5 orang warga lainnya yang menghilang secara misterius. Tak ada yang tahu mereka kemana. Warga Bojong Pinang saat itu sangat ketakutan. Tidak ada yang berani keluar rumah malam-malam. Tidak ada satu orang pun yang berani keluar rumah di malam hari. Warga curiga pada hutan Gantarawang. Namun sekali lagi, tak ada yang berani masuk ke dalam hutan angker itu. Karena mereka tahu kalau hutan Gantarawang adalah tempat bersemayamnya pocong.